Istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaannya orang berdiri di sebuah perkumpulan manusia dari Nabi Adam sampai Adam Smith. Nah, gitu, maksudnya semuanya gitu loh. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, ingat bahwa nanti di padang mahsyar memang manusia dijemur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terik matahari yang sangat luar biasa. Cuma kita harus ingat ternyata ada orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah. Jadi ada apa? Ada naungan. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, para asatid, para kiai, wabil khusus beliau Habib Umar Zaki Assegaf dan seluruh jajaran dari pengurus SMK Bakti Cipta Bakti Husada. Wabil khusus beliau Bapak Gus Muh, Bapak Ustadz Denny, dan beserta seluruh bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, ustadz-ustadzah yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh siswa-siswi SMK Cipta Bakti Husada, dan seluruh hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki wonten-wonten amine niki. Mau dirahmati Allah deh. Mau nggih? Nah, alhamdulillah. Ini saya lihat memang kondisinya lagi panas-panasnya niki. Alhamdulillah. Insya Allah niki briefing sebelum masuk di akhirat. Iya. Iya, di akhirat nanti kita dijemur semuanya. Di padang mahsyar itu semuanya akan terjemur. Nggih napa boten? Semua kita akan dijemur di padang mahsyar. Semua manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Yang dikatakan di padang tersebut semua manusia akan berkumpul dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan kalau yang sudah sunat akan kembali lagi. Kemudian dalam keadaan tidak memiliki alas kaki. Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaannya orang berdiri di sebuah perkumpulan manusia dari Nabi Adam sampai Adam Smith. Nah, gitu, maksudnya semuanya gitu loh. Dari semua manusia berkumpul di sebuah padang yang mana mereka dalam keadaan telanjang. Ini kita di dunia aja ada yang aurat yang kelihatan sedikit langsung lirik kanan kiri. Di sini kalau kita misalnya ada laki-laki lihat perempuan yang auratnya agak kelihatan, itu sudah pandang kanan kiri. Begitu juga dengan perempuan melihat aurat laki-laki demikian. Terus kenapa di akhirat itu di padang mahsyar kita dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan dalam keadaan telanjang? Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah dengan mudah. Iya, memang kita akan dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang. Tapi pada saat itu semua orang ketakutan. Tidak ada yang mereka pikirkan kecuali keselamatan dirinya masing. Jadi kita kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat begitulah. Misalnya dalam keadaan gempa bumi. Atau dalam keadaan tsunami. Ya, tapi insya Allah tidak terjadi. Dalam keadaan itu tidak ada orang yang memikirkan orang lain. Dia fokus bagaimana dirinya selamat.
Begitu juga kita kelak nanti di akhirat, yang kita pikirkan bagaimana kita bisa selamat. Nggih, napa boten? Jadi insya Allah siang hari ini briefing. Nggih. Persiapan sebelum padang mahsyar supaya biasa. Sudah siap masuk padang mahsyar nih? Nah, belum siap. Di dunia saja udah kipasan doang. Apalagi di padang mahsyar dikatakan itu matahari sangat dekat. Hanya beberapa mil dari manusia. Sehingga ada dari beberapa manusia itu orang-orang yang keringatnya itu sampai di mata kakinya, ada yang sampai di dengkulnya, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di dadanya. Saking panasnya pada hari itu. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, ingat bahwa nanti di padang mahsyar memang manusia dijemur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terik matahari yang sangat luar biasa. Cuma kita harus ingat ternyata ada orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah. Jadi ada apa? Ada naungan. Artinya mereka tidak merasakan panas sebagaimana manusia pada umumnya. Dan mereka adalah manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Dan kita insya Allah termasuk di dalamnya. Amin Allahumma. Jadi orang yang biasa jemuran, orang yang biasa berjemur di dunia, insya Allah di akhirat tidak dijemur. Oke. Ya, tapi yang penting bukan berjemur untuk menghitamkan kulit nih, yang kayak di Bali itu ya beda lagi hukumannya itu. Hukumnya beda lagi. Maksudnya ini siap berjemur demi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Duduk di sini panas-panasan, saya tahu. Kalau saya di posisi panjenengan ini, saya lebih paham lagi. Karena kita duduk di sini, bisa duduk di tempat VIP ini. Nah, istilahnya. Duduk di tempat ini, dapat apa ini, Masya Allah. Enak, pokoknya enggak panas kayak jenengan lah di sini. Ini kita dapat posisi seperti ini setelah 1000 kali duduk seperti panjenengan sekarang ini. Jadi jangan bayangkan kita kok tiba-tiba Habib Zaki langsung di depan kayak gini. Ataupun Bapak Gusmuh tiba-tiba duduk di tempat ini. Dulunya ya lebih dari kepada kalian semua yang ada di sini. Maka dari itu, inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Bahwa al-ajru biqadri ta'ab. Halo? Halo? Hadiah itu tergantung susah payah. Kalau kita ingin senang, maka kita harus berpayah-payah terlebih dahulu. Susah yang kita dapatkan itu akan sebanding dengan kesenangan yang akan kita dapatkan. Nggih, napa boten? Kita semuanya, misalnya yang ada di sini, adik-adik SMK ini SMK apa? Kesehatan atau teknik ini? Kesehatan. Ya biasanya kalau kesehatan itu yang ganteng dikit. Iya toh. Nah, yang ganteng dikit biasanya. Tapi kalau SMK teknik yang cantiknya dikit. Ya biasanya seperti itu. Soalnya dulu saya pernah ngajar SMK kesehatan. Yang paling ganteng saya pada saat itu. Soalnya yang saya sendiri, yang laki-lakinya, semuanya perempuan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pada saat kita itu ingin menggapai sesuatu yang spesial, yang mulia dalam kehidupan kita, maka kita harus rela harus bersusah. Seperti itulah adik-adik yang ada saat ini. Kenapa masuk SMK Kesehatan? Supaya nanti keluar bisa menjadi alumni-alumni yang bisa melanjutkan jenjang pendidikannya menjadi perawat, ataupun ada yang ingin jadi dokter. Dan yang mana kedudukan menjadi dokter, menjadi perawat itu adalah kedudukan yang spesial. Nggih, napa boten? Enak kayaknya es krimnya ada kita. Es krimnya udah dibagikan agak buyar nih, perhatian ya. Oh. Halo? Ya ini curhatan nih, panas. Iya, saya paham. Tadi sudah saya bilang kita ini sudah melewati 1000 kali kayak jenengan itu. Jadi memang semua yang spesial itu butuh perjuangan. Kita ingin menjadi
keluaran-keluaran alumni-alumni yang hebat, yang memiliki manfaat juga harus ada perjuangan. Ini termasuk nih ya, supaya kita lebih paham lagi. Ini sekarang semua manusia, insya Allah manusia modern semuanya punya handphone. Ada yang tidak punya handphone di sini? Tidak ada, insya Allah. Ini handphone zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu. Handphone sekarang ini nilainya bisa dilihat dari kameranya. Kelihatan. Ini kira-kira berapa harganya ini? 2 juta. Ya Allah. Berapa? 2 juta. Udah, ini agak mahal dikit lah. Ini harganya wallahu a'lam. Coba ibu-ibu angkat handphonenya kayak gini, coba. Kelihatan nanti harganya berapa toh? Kelihatan. Apalagi kalau misalnya di tengah sini ada apel yang digigit. Nah, itu biasanya lebih mahal lagi. Kok bisa itu mahal, hadirin yang dirahmati Allah? Kenapa HP, ya mohon maaf saya nyebutkan merek nih. HP iPhone itu yang kameranya gede-gede itu. Nah, itu. Yang ada yang 2, ada yang 3 dan lain sebagainya. Kenapa itu mahal? Karena kualitasnya. Karena speknya itu lebih daripada HP-HP yang lain. Harganya itu lebih dari, ada yang 20 juta, ada yang lebih daripada itu. Tapi saya tanya kepada panjenengan semuanya, orang yang punya iPhone di Indonesia itu banyak atau sedikit? Adik-adik ada yang punya iPhone? Mana? Oh, 1 orang. Iya, kalau masih tanggungan orang tua ya kayak gitu. Tapi kalau sudah punya kerjaan sendiri, biasanya ibu-ibu ini ya rata-rata HP-nya Samsung. Ini kayak kita, ini kan kita pejuang Samsung nih. Tapi kalau ada orang hidup di dunia ini, terus dia punya HP apa? iPhone. Itu apa iPhone yang dimiliki itu tidak mungkin dia gapai, dia miliki kecuali dengan perjuangan. Nggih, napa mboten? Harus kerja mati-matian. Mungkin yang punya profesi sebagai pekerja, dia harus kerja beberapa bulan, beberapa tahun, mengumpulkan uangnya baru bisa beli iPhone. Ibu-ibu yang ada di sini termasuk. Ini ibu-ibu yang punya iPhone, ya ibu-ibu yang punya iPhone ini perjuangannya untuk membujuk suami luar biasa nih, Go. Ya seperti itulah segala sesuatu yang spesial, segala sesuatu yang memiliki nilai itu perjuangannya, pengorbanannya harus besar. Nggih, napa mboten? Nah, dari itulah kita belajar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan kepada kita bahwa ada hadiah spesial yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang ingin mendapatkan hadiah spesial tersebut, maka ketahuilah bahwa hadiah tersebut adalah hadiah yang mahal, butuh pengorbanan, banyak hal yang harus kita keluarkan, harus susah payah untuk menggapainya. Kanjeng Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah mahal. Halo? Barang dagangan Allah mahal. iPhone mahal. Tapi kalau barang dagangan Allah lebih mahal. Apa itu barang dagangan Allah? Disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna sil'atallahi hiyal jannah. Barang dagangan Allah itu adalah Di sini ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang mau masuk surga? Yang tidak mau angkat tangan? Oh, saya tidak mau, saya tidak angkat tangan lagi. Semuanya pasti ingin masuk. Tapi ingat, masuk ke dalam surga. Surga itu adalah hadiah. Hadiah dari Allah, tapi harganya apa? Mahal. Ini kita cuma ngomong tok, pingin masuk surga. Insya Allah masuk surga, amin. Aminnya banter. Tapi disuruh untuk berkorban agar mendapatkan surga, ogah-ogahan. Nah, ini masalah kita hadirin yang dirahmati Allah.
Ini supaya lebih paham lagi nggih. Di sini anak-anak perempuan zaman sekarang ini pasti familiar dengan Korea, nggih. Nah, ini paling seneng. Enggak? Oh, enggak, alhamdulillah. Lebih senang orang Korea atau senang Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini alhamdulillah, berarti calon-calon bidadari surga insyaallah. Nah, tapi kalau faktanya yang saya tahu, perempuan-perempuan itu suka drakor, nggih. Enggak, alhamdulillah. Suka apa? Sholawatan. Alhamdulillah. Wah, ini makin mantap kita ini. Ini jodohnya cari di sini insyaallah yang ini. Nah. Oh, iya, belum ada yang nikah ini, masih jomblo semuanya ini. Yang ini masih jomblo semuanya ini, insya Allah. Insya Allah ini orang-orang soleh semuanya, insya Allah. Oh, yang depan. Oh, ini. Tunggu. Ini perlu diperjelas dulu nih, Gi. Ini sudah laku, Gi. Udah laku. Ini sudah. Ini belum, sudah dia. Ini sudah laku semuanya, mohon maaf nih. Oh ini. Oh ini belum laku insyaallah. Nah, ini berarti perjuangannya harus berat, harus ini keras nih. Soalnya cuma satu. Nah, jadi harus ada persaingan gitu. Lulusan Pondok An-Nur Grukom hafid Quran. Wah, masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil